Selamat pagi buat siswa-siswi saya, khususnya kelas 8 yang beragama Kristen, baik yang datang ke sekolah atau mengadakan tatap muka, dan baik juga yang tinggal di rumah belajar jarak jauh. Salam, salam bertemu kembali dengan saya Bapak S. Pasaribu untuk menyampaikan bidang studi video pembelajaran bidang studi pendidikan agama Kristen. Marilah kita ikuti anakku dengan baik-baik, dengan mempersiapkan diri, waktu, pikiran maupun alat-alat buku yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Hari ini adalah merupakan suatu yang bersukacita, hari yang bersukacita karena kita dapat bertemu kembali, dan mari kita ikuti video pembelajaran ini dengan baik. Dan saya juga tidak akan lupa-lupa mendoakan buat keluarga dan orang tuamu supaya orang tuamu sehat-sehat selalu, dan anak-anakku supaya semua turut kepada peraturan guru sekalipun kita belajar jarak jauh. Dan inilah yang selalu yang saya sampaikan, tidak bosan-bosan, bahwa pembelajaran ini tidak mengurangi makna yang sesungguhnya. Untuk tidak menghemat-hemat, untuk tidak buang-buang waktu, minggu yang lewat saya sengaja sudah umpan bahwasanya kamu duluan yang bekerja, lalu pagi ini akan saya bahas kembali. Artinya dengan metode seperti ini sangat menolong buat anak-anak. Kamu duluan yang membahas, kamu duluan yang bekerja, lalu lanjutannya saya kembali menerapkan. Lalu dari kedua cara ini bisa kita buat kesimpulan, berarti sudah paham atau tidak. Namun dari kertas kerja yang saya lihat, kiranya sudah sampailah kepada titik pokok, bahwasanya pemahamannya secara tertulis kamu sudah bisa pahami. Baiklah adik-adikku, anak-anakku sekalian, kembali kita di pagi hari ini dengan judul pokok bahasan yang baru, yaitu dengan tema mengapa bersyukur. Ya, mengapa bersyukur, bab 11 halaman bab 11 halaman 84. Baiklah adikku sekalian, jika kita amati pokok bahasan pada bab 11 ini, sebenarnya sudah kita bahas itu dari bab 1, yaitu hidup beriman. Hidup beriman sudah bahas ya. Lanjut kepada bab 2, hidup berpengharapan. Lanjut kepada bab 3, memilih untuk tidak berputus asa. Lalu bab 1, bab 2, bab 3 ini saling berkaitan, saling menopang, dan kita masuk lagi kembali kepada halaman bab 11 halaman 87, mengapa bersyukur. Artinya anak-anakku sekalian, tanpa kita bahas lebih luas bab 11 ini, di bab 1, 2, dan 3 itu sudah merupakan lengkap dari bab ini. Namun demikian, karena kita masih seorang pelajar, marilah kita pelajari, marilah kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, mengapa bersyukur? Itulah tema pembelajaran kita di pagi hari ini. Tentu sekali pelajaran ini memberikan pemahaman kepada kita dalam situasi bagaimanapun kita harus mampu bersyukur. Lalu itu mungkin judulnya dibuat mengapa bersyukur. Pengertian bersyukur coba kita lihat dulu dari segi dua sisi. Pertama, dari pengertian bersyukur menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu berterima kasih kepada Allah atas apa yang kita miliki, dan ini terus kita lakukan sepanjang hidup. Ya, itu pengertian
menurut kamus. Lalu menurut Alkitab, yaitu berterima kasih kepada Tuhan Allah, di mana Tuhan telah menciptakan manusia, di mana Tuhan telah menciptakan dunia, memelihara kita, menyelamatkan hidup manusia. Jadi ada dua versi, sudah kita bahas, menurut Alkitab dan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Lalu kita lanjutkan sedikit lagi anak-anak. Serasa bersyukur ini dengan berterima kasih. Sepertinya ini adalah abang adik. Hanya alamat yang berbeda. Kalau kita menyampaikan terima kasih itu pada umumnya kita berikan itu sampaikan itu kepada manusia atas pemberian, atas jasa, atas bantuan. Selalu kita ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih kawan, terima kasih Bapak dan Mama yang telah menyekolahkan dan membesarkan saya sejak kecil sampai besar. Itulah terima kasih. Lalu kalau bersyukur itu pada umumnya, pada hakikatnya, itulah ucapan yang disampaikan manusia terhadap Tuhan. Atas apa? Atas Tuhan telah menciptakan manusia, dunia, atas Tuhan telah menciptakan manusia, atas Tuhan telah menyelamatkan manusia, atas Tuhan yang telah memelihara hidup manusia. Jadi bersyukur itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan, kita sampaikan, kita ucapkan sepanjang hidup. Anak-anak sekalian, ya, pelajaran kita hari ini di kelas 8 sepanjang mengucapkan syukur, ya, baguslah. Namun kita sadari, Bapak juga menyadari bahwa mengapa bersyukur, ya memang sepintas perkataan ini enak didengarkan kuping, tetapi sulit untuk melakukannya. Mengapa? Kadang-kadang hidup manusia selalu diperhadapkan bertolak belakang dari apa yang telah kita inginkan. Kita inginkan kita beruntung, kita inginkan tanaman kita subur, berhasil, ternyata berbanding terbalik. Namun saat seperti itulah pelajaran kita mengajak kita hari ini dengan mempedomani Amsal 17 ayat 22, Filipi 4 ayat 4 sampai 7 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18 terkhusus kepada ayat Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Pemahaman inilah ia seperti yang saya katakan tadi, suasana apapun, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, ya pada umumnya kita manusia maunya bersyukur itu di saat Anda bersuka cita, di saat saya bersuka cita, di situasi seperti itulah kita bersyukur. Anak-anak sekalian, ikutilah video selanjutnya apa yang telah saya tugaskan di akhir video pembelajaran ini. Terima kasih. Salam, Tuhan berkati. Amin.